Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, Bapak Bupati bersama Forkompimda, Forkompimca, Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, BLT Kadispora Kabupaten Tulungagung, Kepala SMP Negeri 3 Tulungagung bersama Bapak Ibu Guru, Komite Sekolah, Bapak Ibu Wali Murid, para tamu undangan, siswa-siswi SMP Negeri 3 Tulungagung, dan jamaah sekalian. Ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan keberhasilan, ketika mendapatkan kemuliaan dan bahkan kemenangan, Nabiullah Sulaiman alaihi salam menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku untuk menguji diriku. Apakah dengan semua ini aku menjadi orang yang bersyukur atau malah aku jadi kufur? Ini sungguh pelajaran yang sangat berharga terkait dengan peresmian Masjid Baitul Ilmi SMP Negeri 3 Tulungagung, lengkap dengan 3 impian yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Artinya Bapak Ibu, anak-anak sekalian, nikmat dan karunia apapun yang kita terima itu bukan hanya bermakna sebagai rahmat, bukan hanya bermakna sebagai kasih sayang, tapi itu juga bermakna sebagai ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah dengan nikmat itu kita bersyukur atau kita malah kufur? Karena baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak, sama-sama berakibat. Ini ayatnya udah sering panjenengan dengar, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur ketika mendapatkan nikmat, maka nikmat itu pasti akan ditambah, dan terus ditambah. Nikmat itu akan menjadi barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, maka nikmat yang kalian dapat itu akan berubah menjadi azab, akan berubah menjadi siksa, namanya musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikmat itu bisa menjadi barokah, nikmat itu juga bisa berubah menjadi musibah, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Halo, kok aku nggak didengerin sih? Dilanjut mboten niki? Nek mboten dilanjut aku malah seneng, langsung mulai. Pada dasarnya secara objektif nikmat apapun itu adalah positif. Tapi secara subjektif tergantung bagaimana kita mensikapinya. Kalau kita sikapi dengan syukur, maka nikmat itu akan menjadi positif, jadi barokah. Tapi kalau kita sikapi dengan kufur, nikmat itu akan menjadi negatif,
jadi musibah. Tolong dijawab, selama ini hidup kita itu lebih banyak mana antara syukur dengan kufur? Halo, akeh leh nerimo apa akeh leh ngersula? Akeh leh taat apa akeh leh sambat? Akeh leh ngaji apa akeh leh ngerasani? Negeri yang sangat indah bernama Indonesia ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Coba kira-kira masyarakat Indonesia secara umum ini lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kita dikasih kemerdekaan, biasanya diadakan perayaan setiap tanggal 17 Agustus. Kira-kira ekspresi merayakan kemerdekaan dari mayoritas masyarakat Indonesia ini lebih banyak mana? Diisi acara agama atau acara hura-hura? Diisi acara taat atau acara maksiat? Pengajian atau dangdutan? Ngaji atau campur sari? Khataman Al-Quran atau gendaan? Kalau dulu saya sebenarnya minta waktu untuk menyampaikan materi ini harusnya 2 jam. Ini baru sempurna materi yang saya sampaikan, tapi karena waktu yang terbatas cuma 30 menit, maka saya menengok, maka saya ngomong ringkes-ringkes saja. Saya siap udah dari tadi kok, sing suwe lak ngenteni bupati toh. Saya siap udah dari tadi di kantor, di tempat transit, nunggu Pak Bupati belum datang, Pak Bupati belum datang. Ya udah, berarti durasi saya banyak terpotong. Apa? Wis gak apa-apa, sing ngresmekno kono. Aku kan cuma ndongani tok. Dah, sekarang konsen. Dilanjut nggak ini? Ya wes. Kalau dulu merayakan kemerdekaan itu dibagi, para tokoh, para elit rapat menyusun kebijakan, musyawarah, merancang bagaimana Indonesia ke depan. Lah masyarakat kecil biar nggak ngerepoti, biar nggak ganggu, dikasih hiburan dengan macam-macam perlombaan. Maka lomba-lomba dalam rangka perayaan 17 Agustusan zaman dulu itu lombanya murni hiburan. Jadi menghibur masyarakat, disuruh seneng-seneng biar gak ganggu para tokoh yang lagi rapat. Maka dulu lombanya itu betul-betul lomba menghibur, kayak lomba tarik tambang, lomba balapan karung, lomba menek jambe, lomba mangan kerupuk, ngono kuwi. Lah sekarang lomba-lomba itu mulai dirusak. Parahnya lagi generasi muda, anak-anak kita yang dirusak moralnya. Saya pernah miris ngelihat di YouTube ada lomba dalam rangka perayaan hari kemerdekaan. Itu ibu-ibu disuruh ngempet terong. Dan terong itu harus dipindahkan ke kempitan ibu yang lain, nggak boleh pakai tangan. Bagaimana cara memindahkan terong dari satu kempitan ke kempitan yang lain tanpa pakai tangan? Ndut gitu. Ditonton anak-anak. Ini anak-anak diajari pornografi. Ada lagi lomba mbledoske plembungan. Bapak-bapak sama ibu-ibu, wong lanang karo wong wedok. Pelembungane disebul melentu dicancang ning sabuke wong lanang sing ngarep, disuruh mbledosne nang bokonge wong wedoke kongkon jengking. Nah kalau sudah dipepet-pepetke gek pelembungane orang mbledos-mbledos. La haula wala quwata illa billah. Oh, bocah cilik nyaut penak ngono kuwi. Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Para jemaah sekalian, nikmat itu bisa menjadi barokah, nikmat itu bisa menjadi musibah, tergantung bagaimana kita mensikapi. Artinya respon kita terhadap nikmat itu bisa mendatangkan barokah, tapi respon kita terhadap nikmat juga bisa mengundang musibah. Kira-kira komponen bangsa Indonesia itu lebih kuat mana, lebih banyak mana yang mendatangkan barokah sama yang mengundang musibah? Kok gak pati nyaut ya? Embo. Ibarat tenggene pewayangan, niku ora ana bala tengen, ana bala kiwa. Ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa. Ana bala satriya, ana bala buta. Ana bala Semar Punakawan, ana bala Togog sak mbilunge. Kira-kira wong Tulungagung iki akeh bala ndi? Tengen apa kiwa? Pandhawa apa Kurawa? Satriya napa buta? Puntadewa napa Duryudana? Semar napa Togog? Ketoke Tulungagung sing akeh bala sing suwengi utuh mancep ning gedebok. Akeh jumlahe ning ora tau disebut, ora tau dadi lakon. Gek madhepe singkur-singkuran. Mbuh paham mbuh ora? Zaman rapatek ngerti politik nggarai. Ayu-ayu tapi oon. Supaya mendatangkan barokah itu ada syaratnya. Kok bisa turun musibah itu juga ada sebabnya. Nah sekarang agar datang barokah, halo, ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu bangsa, suatu negara mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Berarti syarat untuk mendatangkan barokah itu adalah amanu wattaqau, imtak, iman dan takwa. Bukan sekedar iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi imtak, iman dan takwa. Apa yang menyebabkan terjadinya musibah? Ayatnya jelas. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami ingin merusak suatu daerah, satu negeri, maka kami perintahkan mutrafiha, para elitnya, para tokohnya, bisa orang-orang kaya, bisa pengusaha, bisa orang-orang pinter, para sarjana, para cendekiawan, teknokratnya, figur publiknya, pejabat-pejabatnya, diperintah untuk taat kepada Allah. Tapi fafasaku fiha, mereka menampakkan sikap perlawanan. Justru mereka berbuat fasik, melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka berlakulah ketentuan kami. Fadammarnaha tadmira, maka kemudian kami hancurkan daerah itu sehancur-hancurnya. Jadi yang mendatangkan musibah itu para tokoh, para elit, para penggede, para pembesar sing gak nurut nyang Gusti Allah. Kita nggak usah membicarakan mereka, kita nggak bisa menasehati mereka. Apa maneh sampean? Saya saja menasehatinya yang melalui forum-forum kayak gini, tak gandeni ndase mbuh krasa mbuh ora. Tapi ayo kita lebih ke arah dandani awake dhewe-dhewe. Ayo dong grayangi jitoke dhewe,
Ibu, dandani keluargane, dandani anak-anake. Ayo dimulai dengan ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri, metani awake dhewe, ora usah metani tanggane, nggih Bu nggih. Gampang pundi to Bu metani awake dhewe kalih metani tanggane? Nek metani tanggane gampang banget, digaruk-garuk sak lingsone sak kor-kore kenek. Imtak itu pembangunan secara rohani, spiritual. Prinsip Indonesia ini sudah betul. Bangunlah jiwanya, bangunlah mbora semangat tok. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau pembangunan badannya, pembangunan fisik, insya Allah sudah bagus. Infrastruktur di Indonesia ini sudah luar biasa. Saya seneng banget. Sekarang saya kalau dapat jadwal agak jauh itu durasi waktu banyak terbantu. Estimasi yang mestinya 7 jam 8 jam sekarang bisa saya tempuh 3-4 jam paling lama. Saya dari Bojonegoro ke Banyuwangi itu biasanya 8 jam. Sekarang dengan adanya infrastruktur tol 4 jam tembus. Demikian pula ketika ke Pemalang, ke Jogja biasanya 6 jam 7 jam, sekarang kadang 2,5 jam wes tembus. Seneng banget lewat tol, orang ono sing nyebrang kok. Pokok gelem urun setiap 1 kilometer bayar Rp1.000. Jadi kalau 50 kilometer Rp50.000. Anggap saja urun semen 1 sak setiap 50 kilometer. Membangunnya jalan tol yang nganggo semen. Kalau infrastruktur sudah bagus, perekonomian sudah bagus, peningkatannya drastis, wes apik wes. Tapi mohon maaf, untuk pembangunan jiwanya, ini kita prihatin, betul-betul prihatin. Terkait dengan pendidikan anak-anak, moralnya anak-anak, akhlaknya anak-anak, nuwun sewu. Ini kritikan ya. Saya itu berpikir Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang ini yang diangkat itu kok anak muda, lahirnya di Singapura, mulai TK sampai SMA itu pendidikan Singapura, kuliah di Amerika. Nasionalisnya mana? Patriotisnya mana? Lahir di Singapura, mulai TK sampai SMA pendidikan Singapura, kuliahnya di Amerika, sukses. Begitu pulang ke Indonesia sukses berwirausaha, sukses kerja, sukses nyambut gawe, diangkat jadi Menteri Pendidikan Nasional. Saya khawatir nanti kalau anak-anak kita hanya diperes untuk dijadikan pekerja-pekerja seperti itu tok. Tapi pendidikan moralnya, nyun pangapunten, boleh kan ngeritik? Wajib hukumnya nek saya. Woi. Loh, pendidikan di sekolahan saja mutunya dari segi moral jauh sama pendidikan zaman dulu. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap menjadi orang tua. Tak baleni ben krungu kupinge. Sekarang banyak anak-anak yang lahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Banyak orang tua yang belum siap membimbing dan mendidik anak, tapi wis do kendel mana. Sehingga anak-anak tidak terbina dengan baik dalam keluarga, kemudian dilempar ke sekolahan. Di sekolahan dibimbing sama gurunya, dididik sama gurunya, diajar sama gurunya. Ketika anaknya nakal, ketika anaknya beling, dihukum sama guru. Orang tuanya bukannya membela guru, terima kasih sama guru, malah menuntut guru karena membela anak. Ayo sekarang, maaf, saya ingatkan Bapak Ibu wali murid, dulu ketika jenengan masih kecil, sekolah, di sekolahan jenengan beling, ketok potongannya raine wong beling-beling. Dulu jenengan di sekolahan beling nakal, terus sama gurunya dihukum, diinjir, disuruh berdiri di kelas, bahkan kadang dijewer, dipukul pakai
penggaris, cetet, nangis, pulang ke rumah. Sampai rumah lapor ke bapak. Kira-kira bapaknya bela sampean apa bela guru? Orang tua guru seperti itu. Orang tua zaman dulu seperti itu. Bapak, aku dihukum karo Pak Guru, disebut karo Pak Guru, diimbui. Malah diambilkan gepuk sing luwih gede. Ayo, balik nyang sekolahan pora kowe. Ayo, balik sekolahan pora, ram balik tak ajar kowe ngono. Diantar sampai ke sekolahan sama bapaknya. Bapaknya minta maaf ke gurunya. Ngapunten Pak Guru, anak kula nakal. Matur suwun jenengan bantu kula ngajar anak kula. Ini orang tua dulu. Kalau orang tua zaman sekarang, anak di sekolahan dididik sama guru, dibimbing sama guru. Orang tuanya yang sadar kalau nggak bisa mendidik anaknya sendiri. Raentos mulang anak dhewe. Di sekolahan dibimbing sama gurunya, diajar sama gurunya, dikasih ilmu, dikasih akhlak. Ternyata anaknya beling, anaknya nakal, dicewer sama gurunya, anaknya nangis, pulang ke rumah. Ini kalau orang tua zaman sekarang, bukannya matur suwun sama guru, bukannya membela guru, bela anak. Ambil celurit, datang ke sekolahan, di guru nih. Aku neng ngomah ora tau demek anakku, kok ndekne wani-wani jewer anakku. Lagi bapak capopo kok ora tau demek anak. Itu namanya orang tua koplak, itu namanya. Ben, iki disebarno sak Indonesia gak apa-apa. Terima aku. Halo. Parahnya lagi kadang dilaporkan pelanggaran HAM. Kekerasan terhadap anak. Tidak boleh ada kekerasan dalam pendidikan. Tidak boleh ada kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Ini salah penggunaan istilah Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau menurut saya kekerasan itu harus. Apalagi dalam keluarga, apalagi dalam dunia pendidikan. Harus ada kekerasan kalau ingin berhasil. Keras dalam arti tegas dan disiplin. Yang tidak boleh itu bukan kekerasan ya, jangan salah paham. Yang tidak boleh itu kekejaman. Kekejaman dalam dunia pendidikan nggak boleh. Kejam terhadap perempuan, kekejaman terhadap anak. Kalau kekerasan menurut saya harus. Kalau nggak ada kekerasan, ngomong wedok-wedok ya ora iso meteng. Loh, keras itu artinya tegas, disiplin. Kalau nggak ada kekerasan, masjid itu nggak bisa berdiri. Coba tiang masjid itu misalnya nggak keras, kayak sosis lemes. Keras itu tegas, disiplin. Wes aja mangan ae, keselek ngono sampean. Mungkin petentengan ra karuan kono kok enak emongan mangan ngene. Ono kantor kono nek arep mangan. Iki serius iki, nesu aku. Halo. Kelakuane pejabat-pejabat ibar sambutan minggat ngono kuwi, kelakuan model apa ngono. Wah, aku ngenteni ketawal ndek ngenteni aku sediluk ora gelem wis ora bener ngono. Alasane lah ada acara di tempat lain, epret. Halo. Halo. Aku rawat diblas ngomong ngene iki rawat diblas. Salahe ngundang aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten niki? Ya wis. Kekerasan itu harus menurut saya. Yang tidak boleh kekejaman. Harus dibedakan loh ya. Harus dibedakan. Nah saiki ngono iku dianggap melanggar HAM. Melanggar HAM. Kayak aku ngomong ngene iki dianggap melanggar HAM. Laporno ben viral. Seneng aku tambah terkenal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wes saiki ngene. Orang tua terhadap orang tua itu banyak yang piye ya istilahnya ngono. Tidak menanamkan pendidikan yang benar kepada anak. Masya Allah. Sehingga anak-anak sekarang itu jauh sama anak-anak zaman dulu. Akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada guru beda banget, beda banget. Sama yang dulu waktu masih jadi murid, ada guru duduk kayak gini nggak berani lewat di depannya, jalan biasa nggak berani, mesti golek dalan guri. Kalau terpaksa lewat di depannya, berangkang, bungkuk. Coba murid sekarang,
Anak bapak ibu gurunya duduk kayak gini, lari di depannya itu biasa, mencolot sampai ngentut. Biasa itu. Loh, ke orang tua saja sekarang banyak anak-anak yang tidak tahu aturan. Halo. Basa iki lho akeh sing ora iso. Padahal ya anake wong Jawa, tapi wis akeh sing dadi gibas. Bahasa Jawa itu kan ada ngoko, kromo, kromo madya, kromo inggil. Lah anak sekarang banyak yang nggak ngerti. Ngomongnya bapak tilem kula siram. Jadi bapak turu digebyur banyu. Harusnya kan bapak sare kula adus. Tapi karena ndak ngerti, bapak tilem kula siram. Anak sekarang itu kalau ngomong menggolek kepenake, orang golek benere. Nyapa kok nyambut gawe? Yo nyambut gawe yo goleke anak bojo. Kuwi kan menggolek kepenake. Nek sing bener mboten anak bojo, goleke garwa putra. Bener niku digarwa rumiyin nembe kagungan putra. Niku sing bener. Tapi sing penak yo anak bojo, gawe anak dhisik lagi golek. Ngono. Masya Allah. Rungokno to rungokno. Pendidikan yang berhasil, sayang waktune gak memadai gugup kabeh aku. Itu iya ya. Loh, orang tua sekarang itu targetnya ke anak itu yang penting anak IQ-nya cerdas, di sekolah yang favorit, terus dapat peringkat. Itu orang tua harus merasa sukses, merasa berhasil. Pokoknya IQ-nya cerdas, di sekolah favorit, terus dapat peringkat. Padahal pun mboten usah kipas, mboten usah tisu. Ndak usah kipas, ndak usah tisu. Woi. Ndak usah kipas, ndak usah tisu, ben mesisan gobyos. Wis kadung purek aku. Wis ndak usah repot nak, tenang nek kono ae le. Ben, sampean menengo lungguh tak tuturi. Niki aku ora nuturi murid tok sing gerang-gerang barang. Guru dan orang tua sekarang targetnya ke anak itu yang penting IQ-nya tinggi, sekolahnya favorit, dapat peringkat, dianggap sudah berhasil, dianggap sudah sukses. Padahal itu jauh dari kata sukses, jauh dari kata berhasil. Berdasarkan penelitian, IQ yang tinggi itu dari 100 faktor penunjang kesuksesan seseorang, IQ yang tinggi itu menempati peringkat ke-21. Sekolah favorit peringkat 23. Peringkat 1 di kelas itu menempati urutan ke-30. Nomor urut 1 yang menentukan kesuksesan seseorang itu adalah kejujuran. 2, kedisiplinan. 2 hal ini mulai hilang dari lembaga pendidikan kita. Di sekolahan pun bahkan kadang-kadang anak-anak itu tidak diajarkan tentang kejujuran. Wong guru-guru sekarang itu banyak yang tidak jujur. Karena kepingin sekolahnya itu ranking peringkatnya secara nasional naik, dapat nama baik, akhirnya guru-guru sekarang itu dituntut harus pinter ngaji, ngarang biji. Murid yang ketika ujian dapat nilai cuma 3,5 itu bisa dikasih nilai 7,5. Tujuannya apa? Ya kalau secara umum nilainya bagus kan nanti sekolahnya kualitasnya naik, standarnya naik. Jadi akhirnya nilai dikarang-karang. Orang tuanya ya klop. Podo gendenge.
Alhamdulillah Mbak, anakku ki sakjane ya ora pinter lho sekolahe, ning alhamdulillah diunggahne karo gurune. Ini kan sama-sama mengajarkan ketidakjujuran. Lah nek bocah ki sakjane nilaine gak nyandak, dikatrol diunggahne, semakin tambah level, semakin naik kelas, tambah kabotan, gak mungkin mundak pinter anakmu, mundak kopak iya. Oi. Para goblok-goblok sedaya. Lho nek guru zaman biyen entuk biji loro ya ditulis loro. Betul-betul diajarkan tentang kejujuran. Nah saiki enggak. Ben. Ya Allah. Yang kedua kedisiplinan. Nanti yang ketiga faktor penunjang yang namanya keharmonisan keluarga. Orang yang sukses itu karena dukungan keluarga. Kalau keluarganya berantakan, nggak mungkin bisa melahirkan orang-orang sukses. Nanti di belakang kalau waktunya cukup, ini ada yang lebih penting. Jamaah sekalian, untuk mendatangkan barokah itu syaratnya harus imtak iman dan takwa. Ini yang dilakukan harus 10 hal. Yang 5 iman, yang 5 takwa. Kenapa 10? Agar kita bisa surak hore. Hidup ini jangan hanya awe-awe, tapi harus bisa surak hore. Kalau surak hore itu kan lambang bahagia, gembira. Surak hore itu bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Bertepuk tangan, 2 tangan beradu berarti 10 jari ketemu. Maka 10 harus dilakukan. Isyaratnya orang berdoa menengadahkan kedua tangan, 10 jari semuanya dihadapkan ke atas. Itu yang benar. Sekarang mulai ada orang doa itu, ya Allah karuniakan kepada kami ya Allah. Gusti Allah disodeng-sodeng. Nah, surak hore itu pakai 2 tangan jari 10. Namanya tepuk tangan, itu gembira, bukan bertepuk sebelah. Kalau tepuk tangan orang bahagia, orang gembira. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh bukan hanya di sini, di sana juga, di situ juga, dan di mana-mana. Bertepuk sebelah tangan, seperti mencintai orang yang mencintai orang lain. Biar Kang. Lima yang iman tadi ayatnya ini harus bisa. Saya begitu masuk SMP Negeri 3 ini bangga di hati. Ini subhanallah benar-benar SMP rasa pesantren. Baru datang usah disambut hadroh, disambut sholawatan, masjidnya bagus, luar biasa, luar biasa. Dan adik-adik jangan kecil hati. Anwar Zahid yang sudah menjadi penceramah terkenal, bukan hanya di seantero Nusantara, sudah merambah luar negeri. Ini adalah alumni SMP negeri. Saya SMP negeri Kanor Bojonegoro. Artinya jangan dikira kalau lulusan SMP nggak bisa jadi ustadz. Ini ustadz terkenal. Lulusan SMP negeri, tepuk tangan untuk SMP negeri. Nah iya, saya lulusan SMP negeri, bisa dibuktikan, datang ke rumah tak sunduhkan ijazah saya yang SMP negerinya. SMP. Lah kemudian haula wala quwwata illa billah. 5 iman ayatnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu satu yang dilakukan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum,
berzikir yang membuat hati bergetar. Zikir mantep, zikir ikhlas sampai atine ndredeg. Bapak Ibu pernah zikir sampai hati gemetar? Pernah, pas utangmu akeh kae. Zikir iku sing penting mantep nyambung nang Allah. Yang penting sampean yakin bener kerjakan. Walaupun nggak ngerti artinya nggak apa-apa, terus saja zikir. Ada istighosah ikut, ada majelis zikir ikut, nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Wong yang mimpin nih kadang nggak ngerti kok. Sampean nggak ngerti, tapi Allah yang sampean zikiri ngerti apa yang terbaik buat sampean. Saya kalau kasih contoh biasanya gini, zikir itu kan nyebut. Zikir itu nyebut. Asal mau nyebut, pasti yang disebut itu datang. Walaupun nggak ngerti artinya. Panjenengan masuk ke restoran, dikasih daftar menu sama pelayannya, sedia makanan ini, sedia minuman ini. Ada jenis minuman yang jenengan nggak ngerti, wong tulisannya es mega mendung. Ini es apa ini? Nggak ngerti, tapi penjenengan mau nyebut ke pelayannya, Mbak, es mega mendung. Tunggu 5 menit, pasti barangnya datang. Itu orang zikir. Jenengan nggak ngerti artinya, tapi jenengan mau nyebut asma Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Nggak ngerti artinya, pasti yang terbaik untuk jenengan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang zikir. Sholawat juga begitu, nggak ngerti artinya nggak apa-apa, terus sholawatan, pasti dapat syafaatnya Rasulullah. Ya jangan dikira anak-anak yang sholawatan tadi terus paham artinya, blas orang ngerti kok. Ya kadang ya mentuk gayane tok, actionnya koyok menjiwai. Orang kata aina ya syauqan, artinya apa mas? Mbuh. Wali thayyibat dzarfat ishqan. Gimana apa no? Karo. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan shalli ala Muhammad. Artinya apa? Karo. Nggak apa-apa. Terus kayak ngaji gini loh, ngaji. Mau ngaji langsung ke pondok pesantren bawa kitab, maknane kitab wis gak, wis tuwek. Akeh gae. Maka kalau ada pengajian-pengajian sing mateng, lek, tinggal mengamalkan kayak gini, datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. Ndak ngerti apa yang disampaikan kiainya, ndak masalah. Pokok wayahe wong-wong guyu, melu guyu. Selesai baru nanya, apa mau sing diguyu? Mesti barokah. Wong wis to barokah. Nomor 2 sekarang, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Membaca Al-Qur'an yang bisa menambah kuat keimanan. Artinya Al-Qur'an itu undang-undang. Al-Qur'an itu aturan. Hidup ini harus ada aturannya. Hidup ini harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Kalau pengen selamat, ibarat penjenengan lagi jalan berkendara harus ngerti rambu-rambu. Oh kalau tanda ini nggak boleh nyelip. Oh kalau tanda begini nggak boleh putar balik. Oh kalau ada tanda begini nggak boleh parkir. Minimal tahu arti dari isyarat 3 lampu. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Orang Islam harus tahu mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram. Diisyaratkan dengan lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Mana perintah, mana peringatan, mana larangan. Halo? Lampu hijau perintah, jalan. Lampu kuning peringatan, hati-hati dan waspada. Lampu merah larangan, stop. Nah sekarang banyak orang yang tidak ngerti aturan. Lampu merah terobos, bablas. Lampu hijau malah mandek. Giliran lampu kuning muter-muter no perapatan.
Loh sekarang banyak orang diperintah diem. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Blas gak ngereken. Wonten apa mboten? Kabeh sing tekono kene. Ora mung trimo akeh. Sing ngomong barang iki. Nah itu lampu hijau kok pada diem toh. Dilarang malah dilakoni kok saiki. Ojo ngrasani. Pengajian nih lho kiyaine dirasani. Ono ki wonge nganggo kerudung warna putih pokoknya. Dikasih peringatan nih, mumet ae, bulet ae. Banyak yang nggak ngerti aturan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karenanya Al-Quran itu sumber ilmu. Sesuai dengan nama masjidnya, Baitul Ilmi. Hal pertama utama yang harus ditanamkan sebagai bekal kepada anak-anak kita adalah ilmu. Bapak Ibu, hoi, anak iku aja ming tarjete. Pokoknya disandangi rapet, dipakani wareg, turokke nggon sing anget. Sing penting bocahe sehat, kuat, giat, lewemu nganti diangkat berat. Kuwi yo penting. Pembangunan fisik kuwi yo penting, semangat posyandu itu juga penting. Kok semangat posyandu? Kan ada lagunya. Ayo nyaut wong ning sekolahan kok. Tadi lo disandangi rapet, dipakani wareg, turokke nggon sing anget. Bocah ben sehat, semangat, giat, kuat, luwemu nganti diangkat berat. Kuwi penting semangat posyandu. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan nyaut berat badanku. Nah, aku yang anakan wedhus. Nah, sing berat badannya ditimbang selalu ya anakan wedhus, anakan pitik. Targetnya kan mundak lemu, mundak gede. Anakan menungso beda. Orang yang sekedar berat badanku ditimbang selalu, akhlakku juga dibimbing selalu. Halo? Anak wedhus namanya cempe. Sing penting dipakani wareg, lemu, gede, begitu dewasa dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak sapi namanya pedet. Asal dikasih makan kenyang, keimangan sing wareg, begitu dewasa, gede, dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia, kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, dipakani wareg, dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Menungso karo kewani beda. Yo nek anakan pitik diengkremi netes piar wedok. Dimong karo babone. Dipakani wareg, dadi pitik perawan namanya Doro. Diperkosa karo jago tuwa. Gek bar merkosa jago tuwane lunga minggat. Dadi masalah napa mboten? Dadi masalah napa mboten? Ana anakan pitik wedok perawan jenenge Doro diperkosa karo jago, gek bar merkosa jagone lunga minggat. Dadi masalah napa mboten? Sama sekali enggak bermasalah. Wayahe ngendok yo tetep ikhlas, wayah angkrem yo panggah khusyuk. Ndok rolas nentes bareng yo gak stres. Anak diramut, begitu gede sing wedok dipendel iso dadi babon, begitu gede sing lanang dipendel iso dadi jago tanpa ngrepoti mbahe. Mangkane ora ana mbah pitik momong putu. Ha nek mbah Tulungagung momong putu wonten napa mboten?
Berarti hebat ndi wong Tulungagung karo pitik? Oi. Oi. Saiki lek anake wong Tulungagung wedok diramut gede dadi perawan, terus diperkosa karo sing lungguhno kursi ijo kuwi. Dadi masalah napa mboten? Maka yang waktune salah kesuwen ngenteni kok. Tahu sendiri kan, saya itu biasanya sampai lokasi langsung naik ngaji, sampai lokasi langsung naik ngaji. Iki meng sawira dikawit-kawiti perkara ngenteni. Tak pikir ya, tadi ditelepon katanya sudah mulai, tinggal nunggu jenengan sama Pak Bupati. Aku yo untuk gugup-gugup toh. Kesusu-susu gek keliru, mrowono supirku. Akhirnya puter balik tekan kene. Lah kok durung kawit. Alae. Meh balik aku mau. Ya iya ya. Ngerti sendiri kan, saya itu biasanya datang langsung naik ngono. Ngenteni suwene. Anyel aku ngene. Kaya ustaz tanyaran ae. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang membedakan antara manusia dengan binatang itu ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ilmu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Ini juga masukan kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Tulungagung. Setidaknya ditanamkan 3 ilmu sebagai utama, sebagai pendidikan utama. Halo. 3 ilmu ini penting untuk bekal anak-anak kita agar bisa mandiri, agar bisa menjadi anak yang hebat dan berprestasi. 1, ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Iki mbok goleki kitabe ora ngarah nemu. Tapi saya siap mempertahankan argumentasi saya. Saya siap mempertahankan disertasi saya. Kalau ada yang mau bantah, naik panggung langsung takjak debat saiki. Ilmu agami, ilmu profesi, dan ilmu kreasi. Dulu jenengan waktu masih sekolah itu kan banyak mendapati di dinding-dinding sekolah itu ada tulisan takwa, cerdas, terampil. Dulu, sekarang wis gak pati ono. Paling saiki tulisannya yang mbuh piye ngono. Hoi. Lah makanya dengan bekal 3 ilmu tadi, targetnya agar anak-anak kita takwa, cerdas, terampil. Dengan ilmu agami diharapkan anak-anak kita jadi anak yang takwa. Dengan ilmu profesi diharapkan anak-anak kita jadi anak yang cerdas. Dengan ilmu kreasi diharapkan anak-anak kita jadi anak yang terampil. Tak baleni. Woi. Ilmu agami itu untuk mencerdaskan hati. Ilmu profesi untuk mencerdaskan otak. Ilmu kreasi untuk mencerdaskan otot. Dengan ilmu agami anak-anak kita bisa olah rasa. Dengan ilmu profesi anak-anak kita bisa olah rasio. Dengan ilmu kreasi anak-anak kita pandai berolahraga. Jadi anak yang takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, ngerti, pinter, tur ya prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, nek duwe musuh wani melintir. Moralitas, kreativitas, dan kriminalitas bisa dihadapi. Bekalnya 3 tadi. Dengan ilmu agami, hatinya tertata, sensitif. Anak-anak kita nanti ke depan bisa kerja dengan ikhlas. Menggunakan ilmu profesi, mulai TK sampai perguruan tinggi, anak-anak kita diharapkan nanti bisa bekerja dengan cerdas. Dengan ilmu kreasi, olah otot, diharapkan anak-anak kita bisa kerja dengan keras.
Bapak Ibu, halo. Anak-anakmu kalau hanya diajarkan kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau anak-anakmu mau bekerja keras ditambah kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi anak-anakmu bisa kerja keras ditambah kerja cerdas ditambah kerja ikhlas, janji Allah rezekinya tak terbatas. Ini katakan ini gak gampang, makanya larang. Kasih contoh, kalau hanya mengandalkan kerja keras itu kerja pakai otot. Kerja cerdas, kerja pakai otak. Kerja ikhlas, kerja pakai hati. Harus mampu mengkombinasikan tiga ini secara terpadu. Sorry ya, saya ini bukan orang akademisi, bukan. Tapi lek karo sing mau kalah aku. Nyatane sing laris ya panggah aku kok. Loh, dengan otot ini kerja keras, dengan otak kerja cerdas, dengan hati kerja ikhlas. Kalau cuma mengandalkan kerja otot, hanya kerja keras, dapatnya rezeki ya hanya pas. Ya koyok sapi, koyok kebo, dikerakal sedino untuk piro, ya semono kuwi. Orang kalau kerjanya cuma pakai otot, dapatnya rezeki ya pas, ya cuma segitu. Tapi kalau dia mau kerja keras ditambah kerja cerdas, pakai otak, rezekinya lebih luas. Negatif kayak contoh lah gak paham. Kerja otot sama-sama tukang cubles. Kalau hanya kerja keras, kerja otot, tukang ngebor sumur. Tapi kalau ditambah kerja otak, kerja cerdas, dokter. Podo-podo tukang cubles itu. Rezekinya besar mana? Dokter, podo-podo tukang suntik kok. Ngebor sumur, suntike gawedi. Gedine ram, wabot, nggone panas, sing dicubles sing ngono kuwi, gambul lemah ra karo-karuan. Jros, berkali-kali cublesan, kadang belum keluar airnya. Sedina utuh bayarannya cuma 100.000, kadang ora ketepaan, gegere kedengkek. Nyontekne nggawa nyang dokter entek 200.000 malah tekor kok. Satu yang pakai otak, dokter profesi kok. Cublese cilik, enteng, nggone adem, ber-AC, resik, wangi. Nah, sing dicubles nyenengke kok. Bokong kok dolenane. Terus sekali cubles 200.000, 300.000 nggak pakai ditawar. Pinten Pak Dokter? 1.000, mboten angsal kirang. Ndak ada. Sak mbletate cangkeme dibayar. Ini kalau kerja otak namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi ditambah kerja ikhlas, janji Allah rezekinya tak terbatas. Contoh kiai. Lah wong ceramah sak jam ngalang-alai gajine kepala sekolah setahun. Halo, lu kiai ku kan, masya Allah. Ya kerjanya pakai hati, lihat rezekinya tak terbatas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kerjanya gak rekoso. Sampeyan tahu ngerti ono kiai nyuluh kodok, golek bekicot bareng. Ndak ada, tapi lihat rumahnya bagus, kendaraannya bagus, dihormat, makan enak, istri cantik. Lho rata-rata bojone kiai ku ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Gek satu-satunya hiburan bagi kiai ku ya istri ku. Neng elek sisan wis jan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Wis nasib jelek itu namanya. Hiburane meng bojo, duwe bojo elek sisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kiai arep golek hiburan apa? Arep karaoke yo gak pantes. Mosok kiai kok karaoke, main biliar ya ora pantes. Satu-satunya hiburan yo mek bojo. Dadi pantese kiai iki yo rabi meneh wi rontok pantes. Wong nah kan hiburannya cuma istri. Nong istrinya jelek pisan. Melas. Halo. Kalau mau kerja ikhlas
dijamin Allah rezekinya tak terbatas. Modal yo ilmu 3 tadi, ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Nah, SMP Negeri 3 ini saya harapkan mampu menggabungkan 3 ilmu itu secara terpadu. Udah jam 5. Nomor 3 ya wes tak tutuk 05 lek ngono. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri, tawakal kepada Allah, jangan hanya mengandalkan ikhtiar saja. Maka keberadaan masjid di SMP Negeri 3 ini adalah merupakan laboratorium rohani. Biar anak itu enggak hanya mengandalkan ikhtiar, belajar dan berdoa. Kalau saya punya istilah dulu, usaha dan doa. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ya aja meng ndonga tok gak kelem usaha. Ada anak SMP sini, pelajar, siswa-siswi ujian, kepengin lulus, nilainya bagus, gak mau belajar, gak kelem sinau, silo wiridan, muter tasbih, Sumiati Sulastri Sunarse nggak mau belajar. Ini pasti 1 nggak lulus, 2 keluar jadi dukun. Ya doa wiridan iya tapi tetap belajar. Ya podo karo ono bapak-bapak, ada orang laki-laki pengen punya anak, lah istrinya nggak pernah diapa-apain, difatihai tiap malam. Jadi istrinya tidur telentang, dibuka bajunya sret Al-Fatihah. Tapi gak diutek-utek blas. Nah, sesuk ya ngono, sing wedoke lumah-lumah jebablah, dibuka sret Al-Fatihah. Enggak diutek-utek. Ayo, saged meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi yo karo dikonokno. Tapi ya jangan hanya mengandalkan ikhtiar. Pengen dapat rezeki banyak cuma mengandalkan kerja, nggak mau berdoa, sombong itu namanya. Ingat, ada faktor X yang di luar nalar manusia. Coba saya nanya, yang kerja sama yang nggak kerja dapatnya rezeki lebih banyak mana? Hah? Salah, lebih banyak yang nggak kerja. Menikmati rezeki malah lebih banyak yang tidak kerja daripada yang kerja. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Di majelis ini Anda semua tidak kerja, yang kerja kan saya sekarang ini loh. Saya yang kerja, Anda semua tidak. Kelihatannya saya dapat jatah minuman 3, 1, 2, 3. Tapi aku ra iso ngrasake babar pisan. Sampean cuma jatah 1 wis entek to wekmu. Rezekinya dapat sampean malahan, sampean iso karo mangan no. Dikira aku kurang ngerti no ket mau ini. Padahal yang kerja saya, sampean ndak kerja, tapi rezekinya banyak sampean. Halo? Halo? Nah itu, yang kerja di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, istrinya yang kerja di luar negeri, suaminya yang di rumah, tiap bulan dapat transferan gaji dari sana. Nah, yang kerja kan istrinya. Yang menghabiskan duitnya siapa? Yang di rumah. Wong lanang koplak. Bu, sampean kalau masak, keringet drodosan ndak karo-karoan, polah ndak karo-karoan. Paling waktu masak mengiso ngicipi tok toh. Namanya ngincipi ya sedikit, begitu mateng sing ngentekno masakanmu sapa? Bapake karo anak-anak. Itu yang kerja sama yang ndak kerja malah rezekinya lebih banyak yang ndak kerja kok. Aku petentengan ngene iki ketoke entuk duit akeh. Tapi sing ngentekno ya bocah-bocah sing nang pondok kono. Lah iya. Ada namanya faktor X yang kita tidak tahu. Minta jodoh yang minta jodoh. Ikhtiar nyari, tapi jangan lupa doa, mohon kepada Allah. Yang menentukan adalah Allah. Paham nggih? Anak-anak kita juga begitu, diikhtiari, dididik di sekolah nih, di ngajak nih, tapi jangan lupa orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Masalah sholat
Jangan sampai disepelekan. Sehari semalam setidaknya kita di absen 5 kali sama Allah. Harus hadir. Harus hadir 5 kali di absen. Kita kan sering tidak hadir. Halo. Nah kalau bisa jamaah. Soalnya jodohnya kalau sampean ki jamaah. Kalau nggak jamaah, mbuh keterima mbuh nggak salate. Mohon maaf jangan tersinggung. Yang datang di sini ini sholatnya 99,9% ngelamun. Nggih napa mboten? Lah ngono ku apa keterima apa enggak wallahu a'lam. Termasuk sing ceramah ki yo ngono. Makanya jodohnya kita itu jamaah. Alhamdulillah di sini ada masjid untuk berjamaah. Kalau berjamaah itu dijamin khusyuk kok. Walaupun enggak khusyuk ilo ketulis khusyuk. Sampean enggak khusyuk tapi imamnya khusyuk, semua tertulis khusyuk. Imam ndak khusyuk ada salah satu makmum yang khusyuk, kabeh ditulis khusyuk. Imam sak makmume ndak ana sing khusyuk, barisannya lurus rapet, semua ditulis khusyuk. Enak jamaah itu, apalagi jadi makmum. Wis kari ngetut ke imam, orang mikir. Imam ngadeg melu ngadeg. Imam ngangkat tangan, melu ngangkat tangan. Allahu Akbar. Imam dolin, amin. Orang mikir, masjid iki ana asene saiki. Ngono tok di buku catatan amal ditulis nama Supardi, alamat Tulungagung, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk dalam kurung nunut genah. Nah sekarang misalnya alasan zuhur nggak bisa berjamaah, masih di kantor, masih di tempat kerja, masih di pasar. Asar kenapa nggak jamaah? Masih macet perjalanan, belum nyampe rumah. Maghrib kenapa nggak berjamaah? Masih kenyang baru makan no. Isya kenapa nggak berjamaah? Masih banyak WA yang belum dibuka. Chat, DM, Instagram macam-macam banyak yang belum dibuka. Oke, terus kalau subuh kamu nggak jamaah, alasanmu apa? Ngantuk tidur itu nggak bisa dijadikan alasan. Apa telingamu nggak mendengar di azan subuh itu ada undang-undang as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Berarti prinsipmu mbok rubah, an-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Nggak kena tinggal alasan. Makanya itu nek azan sing bener. Jadi wolak-walik. Kayak di Arab sana, as-sholat panjang, naum pendek. Itu artinya sholat lebih panjang daripada tidur. Sholat lebih banyak, lebih lama daripada tidur. Kalau di sini kan enggak, as-sholat pendek, naumnya yang panjang. Yang bener kan, as-sholatu khairum minan naum. Ini orang penak ya orang laris bu omonganmu. Kok dirasani penak suarane. Sing marake laris ya penake kuwi kok. Lho, kuwi lek diartekke lak salat iku luwih apik timbang turu. Nah, bener. Nah kalau masyarakat Tulungagung ndak gitu as-sholatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke katut. Lah itu kalau diartikan kan salat kuwi luwih apik timbang turu. Mangkane aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Lho jam 5 tak antemi pisan kok. Ya udah, Bapak, sekarang 5 kali itu lo nggak tahu ketok, nggak tahu setorai, lucu toh. Katanya pengen dapat nikmat, katanya pengen diberi barokah, katanya pengen diberi fadilah, katanya pengen diberi pahala. Lo dipanggil sama yang mau memberi kok nggak datang. Woi, katanya pengen dikasih, lo dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak datang. Wong waras apa wong edan? Waras apa edan? Katanya pengen dapat 27 derajat, dipanggil suruh jamaah kok nggak datang. Waras apa edan? Waras apa edan? Ah, wong Tulungagung iki salate kathah sing jamaah napa kathah sing mboten? Mboten. Berarti wong Tulungagung kok endi sing waras karo sing edan?
Para edan-edan sekalian, nesu yo bene. Wong emang kenyataannya begitu. Bapak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak jamaah, yo nggak pernah setor rai, nggak pernah ketok, minimal seminggu sekali Pak, Jumatan, setorno raimu, biar diingat sama Allah. Berangkat duluan, jangan sampai berangkat Jumatan buku malaikat udah ditutup. Azan Jumat berkumandang, khotib naik mimbar untuk membaca khutbah, itu malaikat sudah tutup buku, plek, lo kok sampean baru datang, kecatet napa mboten? Nah terus sampean menungso nomor piro? Ya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kelima, sebagian rizki diinfakno. Alhamdulillah ini jariahnya guru, komite, pengurus, wali murid, subhanallah. Ya pancen nek pengen oleh barokah kuwi ana syarate. Wong pengen entuk barokah dukun ya ana syarate kok. Mara dukun jere ngalap berkah nggawa syarat. Gedang raja sak cengkeh, mbako gewol, ndok pitik Jawa, rokok plembak Pancarasa, minyak wangi cap serimpi. Apal wong tau dukun kok. Pengen entuk barokah mbah dukun nek nggawa syarat tok. Kuwi mbah barokah wong mbah barokah demit. Lha saiki nek pengen entuk barokah sing temenan, barokah saking Gusti Allah, ya kudu ngetokne syaratnya kudu infak. Wong infak wong lomo niku anake engko ditata apik karo Gusti Allah. Pun sebenarnya saya mau bicara banyak terkait pendidikan, tapi karena keterbatasan waktu. Ini aja tak antemi loh. Kepengin dawa yang ngundang dhewe kok. Ini aja sudah untung-untungan dapat jadwal. Wes. Nah, satu hari ini saya di Tulungagung 4 kali sampean. Ya, karena ya disisipi SMP sini. Yang lain minta jadwalnya itu sampai 2 tahun, 2 tahun setengah, sampai 3 tahun. Sini 4 bulan. Soalnya nunut. Ini ki perhitungannya dewe ngene iki. Haji itu kalau 25 juta, 30 juta, ngantrinya 25 tahun. 25 tahun ngantri baru berangkat. Kalau kepengen berangkat cepet, ya nambah biaya. Namanya haji plus. Apa sing ikhlas-ikhlas ya? Lho ikhlas ya aturane yo, anggitmu ikhlas terus blasding ra ono apa-apane. Mau sampeyan dirabi bojomu lho, ikhlas, jajar ora diklambeni, ora dipakani. Ora dikeloni. Kok yo wis mesti ini kurang akeh, tapi karena sekali lagi mohon maaf, turun dari panggung tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung mohon pamit, langsung ke mobil. Kula pengen istirahat sekedap, soalnya mangke dalu tasik wonten 2 agenda. Gampangane gak usah mangan Pak Kepala Sekolah. Mau ning kono ora digawe mangan kok. Yo ngenteni suwe prosoku ditransitnoi mangan sik ternyata enggak. Padahal suwe ngenteni nonggon transit. Tak pikir makan dulu, ternyata enggak. Saiki kon balik rono neh, kaya ora tau mangan. Moh aku. Moh pokoknya aku turun langsung pulang langsung naik mobil. Kon balik rono marani panganan, kaya ora tau mangan. Moh aku pokoknya dipaksa kaya apa moh aku. Mau wis ning kono suwi aku yo ngenteni kok ora ditawan-tawani aku. Lho gue tak pikir to monggo dahar riyen makan dulu tapi ya enggak. Ngapunten nggih nunggu Pak Bupati riyen aku yo. Nggih karo ngelek idu aku. Kok lha mesti pikirku kan karo ngenteni Pak Bupati kan mangan sik kan sedengan to. Ngerantos Pak Bupati riyen, nggih aku yo ngono. Nggih. Bareng Pak Bupati teko mlebu rono, "Prosoku mangan sik." Tibake yo enggak. Nah, Pak Bupati bersambutan rono neh wong pengen mangan. Nek aku moh. Wis gelek mangan kok. Ngapunten jenengan dereng salat asar. Ha iya, nek kula tak jamak kok. Wis beres wisan aku. Ya omahku Bojonegoro kok piye karepmu? Pangapunten. Nah, saya mulai kemarin, tadi semalam ngaji ten Blitar,
Dadi ngene keliling dadi nyun ngapunten. Kula butuh istirahat. Istirahat refresh sebentar. Nyun pangapunten sanget. Wis muga-muga keberadaan masjid ini betul-betul mampu menjadi laboratorium rohani bagi keluarga besar SMP Negeri 3 ini, sehingga yang diharapkan pendidikan itu memang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jasmani dan rohani, zahiran wa batinan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harapannya seperti itu. Kalau pendidikannya benar, kalau pendidikannya tepat, insya Allah anak-anak kita nanti tumbuh kembangnya standar, fisiknya sehat, di sekolah prestasinya hebat, kalau nerima rapot dapat peringkat, kalau kuliah IP-nya nyaris 4, lulusnya lebih cepat, pekerjaan mudah didapat, kalau nikah berani nekat, ora kokean sambat, kenek dijak ngirit ragat, orang nyusahne masyarakat, duwe anak berani lebih dari 4. Bukan hanya jadi ustadz, tapi bisa jadi perawat, bisa jadi aparat, bisa jadi tamat, bisa jadi wakil rakyat. Tidak jarang orang solih solihah yang jadi pejabat dengan pendidikan yang tepat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadzal masjid baitul ilmi ma'muran ba'ibadikas salihin wa ma'muran ba'ibadikal mu'minin wa ma'muran ba'ibadikal muhsinin wa ma'muran ba'ibadikal mukhlisin wa ma'muran ba'ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli salatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wal islam wal iman wal ihsan wal yaqin wal istiqamah wal khairi was salah fid darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wasyirki wal fasadi wasyarri wad dhair. Rabbi ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf segala salah dan khilaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.